Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sutianran telah membunuh banyak orang karena ini. Meskipun wajahnya seperti kertas, dia tidak bisa menyembunyikan niat pembunuhan yang mendalam di matanya. Baik sekali, bagus. Tubuh Doulo, sangat bagus. Reca Roh Kudus. Sutianran menggertakkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Jika tubuh Doulo tidak mengorbankan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menarik perhatian semua orang? Jika Reca Roh Kudus tidak egois, bagaimana mungkin para penculik yang kuat ini akan berhasil? Sutianran penuh kebencian dan dia ingin membunuh semua orang di sekitarnya. Dia baru saja menyatukan tahtanya dan upacara pengorbanan agung ini akan menjadi titik awal sejati kekaisarannya yang mulia, tetapi sesuatu seperti ini harus terjadi. Upacara pengorbanan agung terpaksa berakhir dan begitu banyak nyawa warga negara hilang. Ini merupakan pukulan berat bagi reputasi dan pengaruhnya. Dan yang lebih penting, seseorang telah menculik putra mahkota. Berhenti menangis. Sutianran menggeram pada Jusi yang berlutut di bawahnya. Dia mulai batu tak terkendali. Setelah berseru, ekspresi Jusi bahkan mungkin lebih pucat daripada ekspresi Sutianran. Suaranya bergetar saat dia berkata, Yang mulia, Anda harus menyelamatkan Yunhai. Anda harus menyelamatkannya. Dia baru berusia 1 tahun 3 bulan. Bangun. Sutianran menurunkan suaranya saat dia berbicara. Jusi menopang dirinya di atas meja di sampingnya dan berjuang untuk berdiri. Sutianran menunjuk ke tempat tidur di depannya dan Jusi pergi untuk duduk. Dia tampak seperti kehilangan rohnya pada saat ini. Jusi, aku mengerti apa yang kamu rasakan, tapi sekarang kamu harus mengerti apa yang orang-orang inginkan dengan menculik Yunhan. Tentu saja Jusi mengerti, tetapi semakin dia mengerti, semakin dia merasa sedih. Matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon saat dia berkata, Yang mulia, Yunhan adalah anak kita. Dia adalah putra mahkotamu. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkannya. Aku mohon pada Anda. Ekspresi brutal melintas di mata Sutianran. Selamatkan dia. Bagaimana aku menyelamatkannya? Para penculiknya pastilah kaki tangan tubuh Doulo dan tujuannya adalah sederhana. Mereka ingin menghentikanku, memulai kembali perang, menghentikanku menginjak-injak 3 kekaisaran benua Doulo. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghentikanku seperti itu? Jika aku dapat memiliki 1 putra, maka aku dapat memiliki 1 putra lagi. Karena mereka telah mengambil putra mahkota, maka aku akan mengorbankan hidup mereka untuk membayarnya. Jusi, kau harus segera mengumpulkan dirimu. Kau harus memulihkan dirimu. Aku bisa membiarkanmu memimpin pasukan dan segera melancarkan serangan terhadap mereka. Gunakan darah mereka untuk membayar putra mahkota kita. Tidak, Jusi menjadi tragis dan ekspresinya segera menjadi seputih kertas. Dia tidak pernah berharap Sutianran mengatakan sesuatu seperti itu. Setelah beberapa saat, kata-katanya tidak dilakukan lagi merupakan hukuman mati bagi putranya. Semua itu berbicara tentang bagaimana ia dapat memiliki yang kedua karena ia memiliki yang pertama. Putra mahkota bukanlah darah dagingnya, dia hanyalah alat lain. Tentu saja Sutianran tidak akan merasakan sakit hati, tapi Yunhan adalah putranya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan keselamatannya? Mata Sutianran menjadi ganas dan menyeramkan saat dia mengangkat tangannya dan meraih leher Jusi. Wajahnya yang berbahaya dipenuhi dengan pembunuhan ketika dia menggeram. Kau berani melawanku? Wajah cantik Jusi memerah dan bengkak saat dia merasa sulit bernafas, tapi matanya menatap tanpa berkedip ke Sutianran. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Jika dia merasakan rasa terima kasih terhadap Sutianran sebelumnya, maka semua yang ada di hatinya telah menguap pada saat ini. Apakah Sutianran tidak melatihnya menjadi alat ketika dia membawanya kembali bertahun-tahun yang lalu? Dia telah menyelamatkan hidupnya setelah itu, dan di dalam hatinya semua yang dia miliki padanya telah dikembalikan. Alasan mengapa dia bersedia melakukan semua hal untuknya adalah karena dia ingin membalas dendam. Tapi bagaimana mungkin dia tidak punya perasaan sama sekali ketika mereka sudah bersama begitu lama? Tapi Jusi benar-benar mengerti betapa naifnya dia pada saat ini. Bagaimana mungkin sentimen di dunia
Membelenggu seorang lelaki seperti itu, semua kerinduan dan perasaan di hatinya hanyalah ilusi, dan dia mendapati dirinya begitu menggelikan sehingga dia menaruh begitu banyak harapan pada orang seperti ini. Sutriaran merasa jantungnya berdetak kencang saat dia menatap matanya. Rasa sakit yang hebat menyentak otaknya saat dia tanpa sadar melepaskan cengkramannya dan Juicy jatuh di sampingnya. Sutriaran mendukung dahinya dengan tangannya saat dia menutup matanya dengan kesakitan. Lupakan, selesaikan ini sesukamu. Kita akan mencoba semua yang kita bisa untuk mencari putra mahkota dan kita akan berbicara. Setelah itu, jika tidak berhasil, kamu boleh pergi. Juicy berlutut, gemetar dia menundukkan kepalanya dan suaranya terdengar serak dan mulai bergetar ketika dia berkata kepada Sutriaran, "Terima kasih yang mulia." Dan itu, dia merangkak keluar dari kamar Sutriaran berlutut. Apa yang tidak bisa dilihat oleh Sutriaran adalah bahwa mata Juicy dipenuhi dengan kebencian dan keganasan, tapi dia benar-benar menyembunyikan pembunuhannya dan tidak menunjukkan itu sama sekali. Di sisi lain, Long Xiaoyao berdiri di ruangan yang gelap gulita tanpa sinar cahaya sama sekali dengan tangan di belakang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Kamu terluka?" Suara yang agak serak dan melengking bisa terdengar dan lapisan warna merah gelap bersinar di dalam ruangan. Dewa kematian Dolo Ye Sisui diam-diam muncul tidak jauh di belakangnya. "Aku belum merasakan perasaan disakiti dalam waktu yang lama. Aku tidak berharap racun tua menjadi begitu brutal dan intens, bahwa ia lebih baik mati untuk negaranya di depan jutaan daripada hidup selama beberapa tahun lebih lama. Yang lain dari generasi kita telah jatuh, telah mati." Ye Sisui berkata dengan jelas. "Mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku menolak untuk membantumu? Tidakkah kamu ingin menginterogasiku tentang hal itu?" Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. "Mengapa aku harus menginterogasimu? Mengapa aku harus bertanya ketika aku tahu jawabannya? Yang benar adalah aku selalu tahu siapa aku untukmu, tapi aku khawatir tidak banyak yang bisa aku berikan kepadamu." Suara Ye Sisui tiba-tiba berubah dingin. "Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pergi. Kamu dapat pergi kapan saja kamu mau." Long Xiaoyao berbaik dan menatap wajah pucat Ye Sisui. Suaranya segera berubah lembut dan dia berkata, "Sisui, aku akan pergi lama sekali jika aku mau. Mengapa aku menunggu untuk melakukan itu sekarang? Karena aku membuat janji saat itu bahwa aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membayarmu kembali atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Maka aku akan tetap setia pada kata-kata aku. Alasan mengapa aku mengatakan tidak banyak yang tersisa untuk diberikan adalah karena kehidupan setiap orang pada akhirnya akan berakhir. Kehidupan Dubushi memiliki batas, demikian juga hidupku." Tubuh Ye Sisui bergetar ketika dia tiba-tiba di depan Long Xiaoyao dalam sekejap. Jari-jarinya memiliki kuku berwarna merah darah dan dia menekankan tangannya ke dada Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tidak bergerak, juga tidak berusaha menghentikannya sama sekali. Dia hanya membiarkannya menanam telapak tangannya dengan kuat di dadanya. Ekspresi Ye Sisui perlahan berubah setelah beberapa saat. "Kamu sangat terluka?" Long Xiaoyao tertawa dan tawanya sangat hangat. "Aku sangat senang merasakan hanya seutas perhatian dan kepedulianmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mati untuk sementara waktu dan aku masih harus melindungimu untuk beberapa waktu. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku, Sisui, kamu akan selalu menjadi satu-satunya wanita yang pernah aku cintai di hatiku." Napas Ye Sisui tiba-tiba menjadi tergesa-gesa dan matanya menjadi sedingin es dan jahat saat dia menatap Long Xiaoyao. Dengan diam-diam dia berputar setelah beberapa saat dan menghilang dalam sinar merah. Sedikit kepahitan muncul di wajah Long Xiaoyao. Tidak ada kesedihan, hanya sedikit penyesalan yang mendalam. Dia memejamkan matanya dan berkata, "Aku ingin meninggalkan dunia ini untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya aku masih tidak tahan kehilanganmu." Suara tangisan yang tajam bergema di seluruh langit dan matahari surgawi Dolo yang melayang di udara tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga menjadi sedikit canggung. "Mama, mama, mama." Suara kekanak-kanakan terdengar dari kain. Angin tertiup kencang dan dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi kantong kain di dadanya. Dia bisa merasakan pergulatan hebat datang dan itu datang dengan tangisan keras. Dolo Transcendent ini tidak lagi tahu harus berbuat apa.
Matahari surgawi Doulo berhenti dan semua orang berhenti satu demi satu ketika mereka menatap tas di dadanya. Matahari surgawi Doulo sedikit mengendurkan genggamannya dan sebuah kepala kecil muncul dari dalam lengannya. Itu adalah anak kecil yang tampan. Semua orang yang bisa melihatnya tidak bisa tidak memberinya sebuah pujian. Suara tangisannya sangat cerah dan keras. Matahari surgawi Doulo hanya berpikir untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, putra mahkota Kekaisaran Ryu sangat tenang karena ia tertidur lelap ketika membawanya pergi. Tetapi kelompok Feng Hao Doulo menjadi sedikit tidak berdaya begitu dia bangun. Feng Hao Doulo termuda yang berpartisipasi dalam operasi ini berusia setidaknya 80 tahun, tidak termasuk Wo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan juga mereka memiliki keluarga ketika mereka masih muda. Mereka tidak akan secara pribadi membesarkan anak dengan status dan identitas mereka. Kamu seorang gadis, bisakah kamu membujuknya? Matahari surgawi Doulo tiba di depan Tang Wutong saat dia berbicara dan menyerahkan anak itu padanya. Tang Wutong sedikit tercengang. Dia seorang gadis tetapi dia masih muda dan belum menikah. Meskipun dia menghabiskan seluruh waktunya dengan Wo Yuhao, mereka tidak pernah melakukan apapun. Dia secara tidak sadar mengambil anak laki-laki itu dan tidak bisa menahan perasaan cemas dan panik karena ia tidak tahu bagaimana memeluknya. Mungkin kejayaan seorang wanita mulai menunjukkan kekuatannya karena anak laki-laki itu segera berhenti menangis begitu dia berada di pelukannya. Dia mengedipkan matanya yang besar saat menatap Tang Wutong. Dia menusukkan jari telunjuknya ke mulutnya. Dia tampak sangat ingin tahu. Matahari surgawi Doulo segera menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa bocah itu tidak lagi menangis. Bibi susu. Orang kecil itu tiba-tiba berbicara dan wajah Tang Wutong memerah. Lebih jauh lagi, anak kecil itu tidak memberinya kesempatan sama sekali kepadanya saat dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk untuk meraih kemejanya. Masih ada begitu banyak orang di sekitarnya dan Tang Wutong segera berteriak keras. Wo Yuhao juga terkejut dan dia hampir tidak ragu ketika mengambil anak dari pelukan Tang Wutong. Tang Wutong memiliki segel misterius di tubuhnya. Jika anak kecil ini tidak sengaja menyentuh tempat yang tidak seharusnya ia sentuh dan memicu segelnya, balasannya yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh anak yang baru berusia hampir 1 tahun. Bocah kecil itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan segera mulai menangis. Wo Yuhao juga belum pernah memiliki anak. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan bereaksi dengan kebingungan ketika dia buru-buru dan dengan lembut menepuk punggung anak itu dalam upaya untuk menenangkannya. Anehnya, Wo Yuhao menepuk punggung anak itu hanya beberapa kali sebelum anak itu berhenti menangis dan menatap Wo Yuhao dengan mata hitamnya yang besar. Dia sangat imut. Siapapun pasti ingin mencubit dan meremas pipinya. Siapapun bahkan akan merasa ingin memberinya ciuman. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, perasaan yang tidak dapat dijelaskan melintas di hati Wo Yuhao ketika dia menatap bayi itu. Ini adalah anak Jusi. Anak itu mulai menangis lagi. Matahari surgawi Doulo mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu berisik. Mengapa kita tidak menjatuhkannya? Tang Wutong segera mengerutkan keningnya. Dia hanya bayi, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana jika Anda menyakitinya? Apakah dia lapar? Wo Yuhao memikirkan bagaimana bocah itu ingin menyusu. Dia segera berkata, dia harusnya lapar, tapi bayi kecil seperti ini seharusnya minum susu, bukan? Mata semua orang tertuju pada Tang Wutong itu dikatakan. Tang Wutong sangat malu. Kenapa kalian semua menatapku? Aku tidak punya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.